yang terjadi lagi. Saya ngomong tentang ketidakadilan. Ini kan kurangnya gubernur dan bupati mengorkestrasi perumahan. Kan yang selalu menjadi tuduhan adalah termasuk saya yang dituduh gitu kan. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Lah, tapi kalau saya langsung jeblaknya saya jawab, justru saya ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Ini kesalahan dulu apa sih? Kesalahan dulu para pejabatnya sibuk terima duit dari pembebasan, udahlah dari izin segala macam, nggak mikirin ini orang digusur mau dikemanain. Saya mikirnya bukan itu hari ini. Saya berikan contoh di daerah Bekasi, di daerah Karawang, pertumbuhan rumah elitnya tinggi banget, luar biasa. Tapi di depan rumahnya, rumah kumuh, warung-warung kumuh berjejer. Dan itu dibiarkan, sampah bertumpuk. Saya tadi pagi ketemu Bupati Karawang, saya turunin alat berat, saya bersihkan seluruh bangunan itu. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Bupati Karawang sepakat, siapkan dana 40 juta per rumah, kita bangun rumah-rumah mereka, nggak boleh lagi di sini. Maka anggaran bantuan perumahan di provinsi hari ini kan sudah 40 juta. Tetapi di balik itu juga kita harus bicara kearifan. Ini ITB ahlinya. Kearifan bagaimana? Bangun rumah jangan dipaksain. Di Sumedang, di samping kaki bukit dipasang perumahan. Di endek-endek ini rontok. Ini juga nggak boleh sembarangan. Kata orang Sunda, ciri sabumi, cara sadesa, jawada tutung biritna, sacarana lain tepak sejen igel, pasti Pak Kodari tenyaho. Apa itu artinya? Membangun itu harus sesuai dengan karakteristik lingkungan. Tanah, air, udara, mataharinya. Saya ngomong itu yang disebut papat kalimat pancer. Sehingga kalau sudah dibangun itu harus pancer, dia kokoh. Nah, makanya dibagilah piranti, mana rumah untuk daerah pinggir pantai, mana daerah rumah pertengahan, mana rumah pegunungan. Maka di konsep provinsi hari ini kita lagi ngembangin rumah bambu. Di daerah-daerah yang seperti Sukabumi, Cianjur, Garut Selatan, Bandung Selatan, kemudian daerah Bandung Utara, itu nggak bisa lagi semua dipaksain tembok, semua harus disesuaikan dengan kontur lingkungannya. Untuk apa? Apalagi dengan ancaman Trans Lembang. Kan harus kita pikirkan bencana yang akan ditimbulkan dengan itu. Setelah itu maka yang paling berikutnya harus dirumuskan oleh kita adalah membangun brand tentang rumah. Bagaimana brand? Kita ini rumah itu tidak dibangun berdasarkan culture-nya. Bangunan-bangunan ini sini, ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Makanya kenapa? Apa sih yang unggul dari sebuah komplek developer perumahan itu? Yang unggulnya adalah bangunannya sama, jalannya aksesnya ada, fasilitas umumnya ada. Yang paling berat hari ini adalah di perumahan biasa. Kenapa? Lomba-lomba, tetapi di situ harus ada pembatasan, Pak. Pembatasannya bagaimana? Mereka yang mendapat akses terhadap kredit perumahan tipe 36 itu tidak boleh besok tiba-tiba dirubah perumahannya menjadi tipenya tipe mewah. Kenapa? Ketika dia ngambil perumahan subsidi di situ 36, besoknya dia bangun 3 lantai di situ, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Artinya akhirnya besoknya timbullah kecemburuan sosial. Yang ini tetap tidak berubah karena memang rumahnya peruntukan kelas menengah ke bawah. Tiba-tiba tetangganya rumahnya gede banget dan hebat banget. Itu konflik, bertengkar itu. Karena tidak ada satu perasaan dan satu tujuan. Nah, ini yang harus dibangun. Sehingga pada hari ini saya berharap nanti setelah sistem pengelolaan kur perumahan di Jawa Barat
ini bisa menyerap 30% dari total kru perubahan nasional, maka implikasinya adalah akan lahir multiplier efek ekonomi. Satu, toko bangunan akan laku. Dua, sopir yang angkut bahan bangunan hidup. Yang ketiga, kuli bangunan hidup. Yang empat, mandor bangunan hidup. Tukang kayu hidup. Warung randa biasanya itu yang jualan di bangunan. Dan ini problemnya di sini Bang Ara tuh, saya tuh tahu problematika yang begini. Apa sih dari kelakuannya ini, mohon maaf saudara-saudara banyak. Yang kelemahan dari pekerja bangunan itu adalah, kelemahannya adalah keterbukaan dan ketidakjujurannya agak dominan. Kenapa agak dominannya? Kontraktor ngerjain mandor, mandor ngerjain kuli. Yang paling korban tukang warung. Korban Pak. Kan saya nanganin tiap minggu yang begini Pak. Bagaimana? Kontraktornya ngemplang, kemudian mandornya dikemplang. Karena mandornya dikemplang, mandornya ngemplang kuli. Kuli sekian bulan tidak dibayar. Kulinya pulang, tukang warung mati. Karena selama di kontraktor itu ke warungnya ngutang Pak. Jadi kalau tidak dibayar, itu tukang warungnya nggak kebayar. Atau terbalik yang kedua, yaitu tukang bangunan yang nakal. Saya tahu kenakalan yang begini, karena saya pernah jadi kuli ngaduk Pak. Saya tahu Pak. Saya SMA itu kalau liburan Pak, saya Bang Ara, saya kalau SMA kalau libur itu 1 bulan, saya selalu ikut kuli di bangunan Pak. Jadi kalau urusan ngaduk saya nggak bisa ditipu Pak. Jadi kalau saya ngaduk tidak bisa tipu, diaduk-aduk saya tidak akan pernah tertipu Pak. Nah, bagaimana? Yaitu selama di kuli bangunan pacaran sama yang punya warung. Ini kan liku-liku kehidupan Pak. Pacaran sama yang tukang warung Pak. Ya kan tukang warungnya ya cantik lah di antara laki-laki yang ada di situ. Nah kemudian uang yang dia pakai itu habis, dikasihin terus. Pas mau pulang nggak punya duit. Nanti nyampe ke rumah pura-pura sedih sama istrinya. Ceritanya gimana? Tadi bayar kumandor atau pula-pula kecopetan. Itu seninya kuli bangunan Pak. Nah, dan yang terakhir, kekuatan inilah yang harus menjadi daya dukung. Yang terakhir kan orang ribut tentang penutupan tambang yang berdampak pada menurunnya produksi tambang untuk kepentingan pembangunan. Sebenarnya saya ini lagi mengatur siklus. Kenapa? Hari ini setiap ada proyek pembangunan selalu dimanfaatin oleh preman. Untuk apa? Mendapat bahan tambang. Ahli tambangnya tidak punya, modalnya cuma sewa alat berat. Ngambil bahan baku di mana-mana. Jualnya sama dengan yang lain yang berizin. Bayar pajak tidak, bayar reklamasi tidak, hanya pinjam alat berat. Mereka tiba-tiba menjadi orang-orang kaya mendadak di berbagai tempat. Tapi uangnya hilang lagi karena besoknya kawin lagi. Saya tahu gitu. Nah, saya ini sekarang lagi membuat regulasi untuk apa? Pembangunan yang di sini, sumber tambangnya dari sini. Tambang di sini yang digeser, setelah tambang apa yang dilakukan. Kemudian ini dengan ini MOU, langsung tidak lagi pakai pihak orang. Kamu kebutuhan tambangnya sekian juta kubik, dipenuhi dari sini, kamu fokus aja melayani ini kontrak. Untuk apa? Mendapat kepastian subsidi, supply, dan tidak mahal. Dan tidak lagi ada calo di sini. Kenapa? Karena bahan bangunan tuh dicaloin. Saya tahu kalau lagi ada proyek pembangunan di sini, maka toko-toko preman di situ ngambil semua. Pasir dari saya, batu dari saya, koral dari saya, semua dari saya. Dan si kontraktor harus tunduk, atau pengembang atau pengusaha harus tunduk pada dia. Akhirnya dia mendapat bahan baku, satu, dikurangi volumenya, dua, harganya dimahalkan, kalau enggak diganggu. Maka saya udah pengalaman yang ini, maka oleh saya dibuat nanti, ini langsung nih kirim ke sini, ini langsung kirim sini. Andai kata pun dia ingin menjadi supplier, maka bahan baku yang disuplainya sudah dari perusahaan tambang ini. Dia tidak bisa ngurangi volume dan dia tidak bisa naikin harga karena sudah ada kontrak harga. Wajarlah untuk bagaimana menghidupi kontraktor lokal, ya kamu dapat sekian nih, ini dari sini, Anda angkutan. Saya tuh bangun itu untuk apa? Saya ingin mendidik masyarakat Jawa Barat untuk tidak boleh untung dari enteng. Setiap orang yang berusaha harus kerja keras dan berkeringat, tidak boleh hanya menjadi jagoan kemudian jadi kaya. Saya nggak mau. Karena nanti orang Jawa Barat tidak kompetitif.
Nah kemudian yang terakhir, apalagi problem dari perumahan ini Bang Ara adalah mendapat kepastian developer yang berkualitas dan jujur. Karena seringkali jadi rakyat kecil tuh dikorbanin lagi. Bagaimana? Banyak developer yang bebasin tanahnya tidak lunas. Setelah itu ketika sudah lunas sertifikatnya tidak bisa dibagi. Karena dari induknya belum dipecah. Terus setelah itu apa lagi? Banyak yang sudah masuk uang, bangunannya tidak dibuatkan. Dan korbannya di mana-mana. Nah, untuk itu sudah selayaknya Ray, ini Mas Joko, mengumumkan developer-developer yang memiliki standarisasi berdasarkan penilaian Ray.